Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan contoh yang berkaitan dengan jarak antara titik dengan titik. Contohnya di sini, contoh misalkan ya, kubus ABCDEFGH memiliki panjang rusuk 6 cm. Misalkan P merupakan perpotongan diagonal bidang atas. Hitung jarak titik P dan A. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, langkah pertama kita buat dulu sketsa atau gambar dari soal yang telah diberikan. Nah, di situ dibicarakan yaitu kubus. Maka di sini terlebih dahulu kita buat dulu kubusnya. Kubusnya. Nah, nama kubus ini sendiri adalah ABCDEFGH. Mengenai penamaan kubusnya, ini ada ketentuan khususnya ya. Untuk penamaannya selalu dimulai dari pojok kiri bawah. Dan penamaannya harus berbalik arah dengan jarum jam. Jadi di sini bisa saya tulis A-nya di sini, B-nya di sini, C-nya di sini, D-nya di sini, berbalik arah jarum jam. EFGH, E-nya kembali di pojok kiri atas, E, F-nya di sini, F, G di sini, dan H. Nah, inilah kubus ABCDEFGH. Nah, memiliki panjang rusuk 6 cm. Nah, karena di sini kubus, berarti semua rusuknya ukurannya sama, yaitu 6 cm. Di sini saya kasih keterangan di salah satu rusuknya saja, yaitu 6 cm. Lalu di sini kita baca kembali soalnya. Misalkan P merupakan perpotongan diagonal bidang atas. Diagonal bidang atas. Nah, diagonal bidang atas itu di sini untuk bidang atasnya sendiri bisa kita lihat di sini ada EFGH. Nah, diagonal itu yang menyilang. Berarti di sini ada HF dengan EG kita silang. Nah, tengah-tengah di sini sesuai dengan soalnya, perpotongan tengahnya, perpotongan diagonal atas, perpotongan EG dan HF itu adalah P. Nah, di sini adalah P. Nah, di sini untuk perintahnya sendiri kita disuruh menghitung jarak, hitung jarak titik P dan A. Jadi kita disuruh mencari jarak titik P dan A yang ada di bawah sini. Nah, untuk mencari jarak antara titik P dan A ini berarti kita harus keluarkan segitiga yang dapat terbentuk. Nah, di sini berarti kita minta bantuan titik E supaya P dan A dapat membentuk sebuah segitiga. Nah, di sini bisa saya keluarkan. Nah, kita minta bantuan titik E. Nah, jadi segitiga yang terbentuk seperti ini. Kalau kita melihatnya dari bidang dimensi 3 ya. Di sini A-nya ada di bawah, P-nya ada di sebelah sini, E-nya di sebelah sini. Nah, segitiganya di sini siku-siku di E ya. Nah, kita melihatnya bukan dari gambar yang kita gambar ini, tapi dalam media dimensi 3-nya. Jadi ini siku-siku di E. Nah, setelah kita keluarkan gambarnya, nah, kita masukkan ukurannya. Nah, di sini EA di sini ini merupakan salah satu rusuk dari kubus. Karena kubus semua rusuknya sama, berarti EA ini bisa kita tulis sama seperti soalnya, yaitu 6 cm. Nah, untuk EP sendiri, EP. Nah, bisa kita perhatikan EP di sini, EP ini adalah setengah dari EG. Nah, di mana EG-nya ini belum kita ketahui. Jadi untuk mencari EP, nanti langkah pertama saya tulis di sini, bintang pertama, kita cari dulu EP-nya. Kita cari dulu EP-nya, yaitu dengan cara mencari EG terlebih dahulu. Ya. Nah, langsung saja kita cari. Nah, untuk mencari EP, seperti saya bilang tadi, EP itu adalah setengah dari EG, berarti kita harus cari dulu EG-nya.
Nah, kalau kita keluarkan bidang atas, itu akan berbentuk seperti persegi, atau memang bentuknya persegi ya, yaitu di sini E, F, G, H. Nah, kalau dimensi 3, di sini gambarnya seperti jajar genjang, padahal dia adalah sebuah persegi ya. E, F, G, H dengan ukurannya, karena di sini masuk rusuk kubus, berarti semuanya di sini 6 cm, di sini 6 cm, di sini juga 6 cm. Kita mau mencari EG terlebih dahulu, EG. Karena nanti EP di sini ini adalah setengah dari EG. Nah, di sini bisa saya keluarkan segitiga yang dapat terbentuknya, segitiga siku-sikunya, yaitu EGF. Nah, siku-siku di sini E, G, F. Maaf. E, G, F. Nah, dengan ukuran di sini 6 cm, di sini juga 6 cm. Nah, untuk EG sendiri, nah, kalau dalam segitiga siku-siku itu cara yang kita pakai yaitu dengan menggunakan teorema Pythagoras. Nah, teorema Pythagoras itu ada beberapa istilah dari garis atau istilah yang kita pakai ya dalam membentuk sebuah segitiga siku-siku, yaitu ada sisi mendatar, sisi tegak, dan sisi miring. Nah, di sini kebetulan mencari sisi miring. Dalam teorema Pythagoras berlaku kalau mau mencari sisi miring itu tinggal kita jumlahkan saja sisi tegak, di sini saya singkat saja, ditambah dengan mendatar setelah semuanya dikuadratkan. Nah, ini teorema Pythagoras yang telah kita pelajari dulu waktu di SMP. Ya. Maka di sini bisa kita tulis sisi miringnya yaitu EG. Maka di sini EG kuadrat sama dengan tegaknya di sini FG atau GF juga boleh. FG dikuadratkan ditambah mendatarnya yaitu EF. EF dikuadratkan. Maka hasilnya EG kuadrat sama dengan FG-nya. FG-nya di sini 6 kuadrat ditambah EF-nya, EF juga 6 kuadrat. Jadi EG kuadrat sama dengan 6 kuadrat itu 36 ditambah 6 kuadrat itu 36. Maka EG kuadrat sama dengan 36 ditambah 36 itu yaitu 72. Maka EG sama dengan, nah di sini masih bentuknya masih kuadrat ya. Maka kuadratnya pindah berubah menjadi akar, yaitu akar 72. Nah, ini adalah EG. Nah, atau bisa kita sederhanakan. Nah, kita pakai cara pemfaktoran aja biar lebih mudah. Kita bagi 2 dapat 36. Kita bagi 2 dapat 18. Kita bagi 2 dapat 9. Kita bagi 3 dapat 3. Maka di sini hasilnya 2, 2, 2, 3, 3. Maka di sini bisa saya tulis EG sama dengan akar dari 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3. Nah, angka yang sama kita coret. 2-nya di sini sudah sama. Saya coret, keluar angka 2. Nah, ada yang sama lagi yaitu 3. Saya coret, keluar angka 3. Nah, di sini nggak ada temennya. Berarti kita tulis masih dalam bentuk akar, yaitu akar 2. Karena sisanya 2. Maka hasilnya di sini 2 kali 3 yaitu 6. 6 akar 2. Nah, ini untuk EG-nya. Nah, padahal yang mau kita cari yaitu EP. Nah, EP ini bisa kita tulis. EP itu adalah setengah dari EG. Nah, yaitu setengah dikali EG-nya tadi ketemu 6 akar 2. 6 akar 2. Nah, berarti setengah dikali 6, 3. Atau bisa juga cara menghitungnya 6 dikali 1, 6. 6 bagi 2 hasilnya 3. Yaitu 3 akar 2. Nah, itu kalau menggunakan cara penjabaran seperti ini. Atau bisa juga kalau kalian sudah
tahu rumus cepatnya, sebenarnya EP ini bisa juga langsung menggunakan setengah dari diagonal bidang kubus. Nah, cara lainnya bisa juga seperti ini nih. EP itu adalah setengah kali diagonal bidang. Nah, diagonal bidang kubus. Diagonal bidang kubus itu sendiri itu ada rumus khususnya. Nah, di sini saya kasih rumus cepatnya. Rumus. Nah, rumus ini hanya berlaku untuk kubus. Berlaku untuk kubus. Nah, yang pertama yaitu diagonal bidang kubus. Di sini saya singkat DB kubus. Itu rumusnya S akar 2. Nah, ada lagi rumus cepatnya yaitu diagonal ruang kubus. Saya singkat di sini DR kubus, yaitu S akar 3. Nah, di sini rumus-rumus cepat dalam kubus, yaitu diagonal bidang dan diagonal ruang. Ya. Keterangannya di sini saya kasih keterangan. DB itu diagonal bidang, DR itu diagonal ruang. Nah, diagonal ruang itu contohnya A, G, B, H, C, E, D, F itu diagonal ruang. Kalau diagonal bidang banyak ya. Yang atas tadi ada EG, HF, yang bawah ada AC, BD, yang kanan ada BG, FC, yang kiri ada ED, HA, yang depan ada AF, BE, yang belakang ada CH, DG, itu diagonal bidang. Kalau diagonal ruang ada 4 aja tadi. Nah, di sini keterangannya lagi ada S. S itu rusuk atau sisi. Nah, ini rumus cepat yang bisa dipakai kalau soalnya berbentuk kubus. Nah, ini kalau mau menggunakan cara cepatnya, cara lainnya di sini ya. Ini saya tulis aja cara lain. Cara lain. Nah, kalau kalian nggak mau menggunakan cara sepanjang ini, cara lain bisa juga EP itu setengah dari diagonal bidang. Yaitu setengah dikali diagonal bidang tadi untuk kubus S akar 2. Nah, sama dengan setengah kali S sisinya atau rusuknya dalam kubus dalam soalnya itu 6. 6 akar 2. S-nya 6, akar 2-nya diperoleh dari rumus. Maka langsung setengah kali 6 atau 6 dikali 1 dibagi 2 hasilnya 3 akar 2. Nah, bisa juga menggunakan cara cepat seperti ini ya untuk mencari EP. Jadi ada dua cara, cara panjang penjabaran atau cara rumus cepatnya. Nah, itu untuk mencari EP. Nah, di sini kita akan mencari AP. Nah, karena di sini kertasnya sudah nggak muat, ini langsung saya tambahkan saja. Nah, saya gambar lagi untuk segitiga yang kita keluarkan tadi. Nah, di sini gambarnya tadi. Di sini A, di sini E, di sini P. Ya. EA tadi di sini diketahui 6 cm. EP-nya tadi sudah kita cari yaitu 3 akar 2. Ya. 3 akar 2. 3 akar 2 boleh cara panjang. Yang tadi cara panjangnya atau cara pendeknya yang ini. Cara lain silahkan. Nah, kita mau mencari AP di sini, ya. Nah, AP-nya, nah di sini juga siku-sikunya ada di E. Nah, AP di sini kalau dalam teorema Pitagoras ini adalah sisi miring. Nah, maka bisa kita gunakan lagi rumus yang tadi. Maka berarti mencari sisi miring ya, AP itu sisi miring. Berarti miring itu adalah tegak ditambah mendatar setelah semuanya dikuadratkan.
kuadratkan. Ini teorema Pitagorasnya. Nah, maka hasilnya miring. Miring itu adalah AP ya. AP kuadrat sama dengan tegak. Tegaknya adalah AE atau EA. Saya tulis AE saja di sini, AE kuadrat ditambah mendatarnya di sini EP ya. Itu EP dikuadratkan. Ya. Maka di sini AP kuadrat sama dengan AE-nya di sini 6. Berarti bisa saya tulis 6 kuadrat ditambah EP. Nah, EP-nya adalah 3 akar 2 dikuadratkan karena EP-nya di sini 3 akar 2. Ya. Maka hasilnya AP kuadrat sama dengan 6 kuadrat itu adalah 36 ditambah 3 akar 2 dikuadratkan. Nah, cara ngitungnya kalau ada akar 3 pangkat 2 yaitu 9 dikali akar 2 dikali akar 2 itu akar 2 dipangkatkan 2 itu hasilnya berarti akar 2 dikali akar 2 yaitu akar 4. Atau begini saja, kalau ada akar dikuadratkan akarnya hilang, langsung aja 2. Nah, jadi sama aja ya. Kalau kamu mau menghitung secara manual, akar 2 dikuadratkan itu hasilnya akar 4. Akar 4 itu nilainya 2, sama saja ya. Maka AP kuadrat sama dengan 36 ditambah 9 kali 2 itu 18. Nah, maka AP sama dengan kuadratnya dipindah jadi akar ya. Akar 36 ditambah 18 itu 54. Nah, 54 tinggal kita sederhanain akarnya ya. Nah, jadi seperti tadi aja cara pemfaktoran. Dibagi 2 dapat 27. Dibagi 2 lagi nggak bisa, berarti dibagi 3 dapat 9. Dibagi 3 dapat 3. Berarti hasilnya 2, 3, 3, 3. Nah, kita keluarkan AP-nya. AP sama dengan akar dari 2 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, hasilnya. Nah, ini ada angka yang sama nih. 3 dengan 3. Langsung kita keluarkan. Nah, sudah tidak ada yang sama lagi. Akar itu sudah dalam bentuk akar. Akar 2 kali 3. Nah, yang bisa dikeluarkan hanya yang sama saja. Kalau tidak sama, nggak bisa dikeluarkan. Ya. Maka hasilnya di sini sama dengan 3 akar 2 kali 3 itu hasilnya 6. Satuannya sentimeter. Nah, inilah jarak antara titik P dan A, atau bisa kita tulis di sini dalam bentuk garis AP. Nah, sebenarnya untuk caranya tadi bisa menggunakan berbagai cara sih ya. Untuk caranya sendiri kalian bisa keluarkan dari gambarnya ya dengan menggunakan bantuan E. Jadi muncul segitiga yang keluar yaitu EAP atau PEA atau APE ya, bebas ya penyebutannya. Bisa juga menggunakan titik bantu yang lain. Misalkan kamu berpikirnya ini ke bawah, bisa juga ya. Nah, ini menggunakan titik yang lain. Misalkan di sini adalah perpotongan antara DB dengan AC. Nah, nanti di sini misalkan ada titik O. Nah, segitiga yang kamu keluarkan nanti misalkan PAO, itu juga boleh. Kalau perhitungannya sama, berarti nanti hasil akhirnya juga sama. Yaitu sama-sama 3 akar 6. Ya. Jadi untuk mengeluarkan segitiga siku-siku yang bisa dihitung itu setiap siswa mungkin akan berbeda, setiap orang akan berbeda, bisa melihatnya ke atas atau ke bawah. Tapi kalau perhitungannya benar, nah, jawaban akhirnya akan sama. Nah, begitulah penjelasan mengenai contoh antara jarak antara titik dengan titik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.